Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Fitriana, berasal dari Pekalongan, dan saya kuliah di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya memilih divisi Curriculum Development, di mana saya ditugaskan untuk membuat 5 soal beserta pembahasan dengan mengkategorikan sebagai tipe soal HOTS, MOTS, dan LOTS atau tingkat kesusahan soal. Di sini saya telah membuat 5 soal UTBK khususnya untuk tes kemampuan akademik sains dan teknologi bidang studi matematika. Di sini saya membuat 5 soal yang terdiri dari 2 soal HOTS, 1 soal MOTS, dan 2 soal LOTS. Di sini soal HOTS maka memerlukan keterampilan berpikir dari menganalisis, mengevaluasi, hingga mengkreasi. Maka dari itu, langsung saja kita mulai ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, jika dalam segitiga ABC diketahui 2 sin A plus 3 cos B sama dengan 1 dan 2 cos A plus 3 sin B sama dengan 6, maka nilai sin C adalah. Nah, di sini untuk menentukan nilai sin C, maka kita memerlukan beberapa tahap berikut ini. Untuk yang pertama, kita analisis dulu apa yang diketahui, atau kita tuliskan apa yang telah diketahui dari soal, yaitu suatu persamaan trigonometri yang sudah kita tuliskan di sini, 2 sin A plus 3 cos B sama dengan 1, 2 cos A plus 3 sin B sama dengan 6. Kemudian, setelah kita menuliskan apa yang telah kita ketahui, langkah yang pertama adalah kita mengkreasikan 2 persamaan trigonometri dengan cara mengkuadratkan masing-masing ruas. Nah, kita kuadratkan masing-masing seperti ini dan kita peroleh seperti ini. Ya, 2 sin A plus 3 cos B kuadrat hasilnya adalah 4 sin kuadrat A plus 12 sin A cos B plus 9 cos kuadrat B sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2 cos A plus 3 sin B kuadrat sama dengan 6 kuadrat diperoleh 4 cos kuadrat A plus 12 cos A sin B plus 9 sin kuadrat B sama dengan 36. Nah, setelah kita mengkreasikan 2 persamaan trigonometri tadi dengan mengkuadratkan masing-masing ruas, maka kemudian kita menganalisis persamaan trigonometri yang telah diperoleh dengan berpedoman pada konsep trigonometri. Baiklah, dari 2 persamaan yang sudah diperoleh, kita jumlahkan seperti berikut dan akan menghasilkan seperti ini. 4 sin kuadrat A plus 4 cos kuadrat A plus 12 sin A cos B plus 12 cos A sin B plus 9 cos kuadrat B plus 9 sin kuadrat B sama dengan 37. Di sini kita kelompokkan masing-masing, dimana di sini kita kelompokkan sesuai dengan konstanta. Untuk konstanta 4 ini kita kelompokkan menjadi 4 sin kuadrat A plus cos kuadrat A, kemudian plus 12 sin A cos B plus cos A sin B, kemudian plus 9 cos kuadrat B plus sin kuadrat B sama dengan 37. Nah, mari kita ingat kembali mengenai beberapa aturan trigonometri, bahwa sin kuadrat A plus cos kuadrat A kita ketahui sama dengan 1, sehingga kita ganti di sini dengan angka 1. Kemudian untuk sin A cos B plus cos A sin B ini juga merupakan suatu aturan trigonometri yang dapat kita gantikan dengan sin A plus B. Kemudian hal yang sama untuk cos kuadrat B plus sin kuadrat B juga sama dengan 1, sehingga kita ganti dengan angka 1 di sini. Kemudian kita operasikan 4 dikali 1 sama dengan 4, 12 sin A plus B masih sama di sini, 9 dikali 1 masih hasilnya 1, kemudian sama dengan 37. Untuk 4 plus 9 kita operasikan sehingga menghasilkan 13.
Di sini kita hasilkan 12 sin A plus B plus 13 sama dengan 37. Kemudian 13 kita pindahkan ruas dan menghasilkan 12 sin A plus B sama dengan 24. Kemudian untuk konstanta 12 ini kita pindahkan ruas menjadi sin A plus B sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan bahwa sin A plus B sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan nilai sin C, kita berpedoman pada apa yang telah diketahui pada soal, yaitu suatu segitiga ABC. Kita ketahui bahwa dalam suatu segitiga itu jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga kita tuliskan seperti berikut. A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Jadi maksud simbol ABC di sini itu adalah besaran sudutnya, sehingga sama dengan 180 derajat. Kemudian dikarenakan kita akan mencari nilai C ini kita pindahkan ruas sehingga menjadi A plus B sama dengan 180 derajat minus C. Kemudian masing-masing ruas ini kita tambahkan dengan sin sehingga menghasilkan sin A plus B sama dengan sin 180 derajat minus C. Ingat bahwa sin 180 derajat minus alfa itu sama dengan sin alfa. Sehingga jika kita peroleh bentuk persamaan seperti ini, maka diperoleh sin A plus B sama dengan sin 180 derajat minus C sama dengan sin A plus B sama dengan sin C. Sehingga sin C ini sama dengan 2 karena kita telah memperoleh sin A plus B sama dengan 2. Maka sin A plus B ini kita ganti dengan angka 2 dan menghasilkan sin C sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai dari sin C adalah 2. Nah, di sini kenapa kita mengkategorikan sebagai soal HOTS atau High Order Thinking Skill? Dikarenakan untuk menjawab soal ini kita harus mempunyai kemampuan penalaran yang tinggi. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk menganalisis bagaimana caranya kita menghasilkan nilai sin C dari yang telah diketahui, yaitu persamaan trigonometri. Sementara persamaan trigonometri di sini tidak ada unsur sin C. Nah, maka dari itu dengan kemampuan menganalisis, menalar, serta beberapa konsep trigonometri yang telah diketahui, maka kita akan memperoleh nilai sin C seperti itu. Sehingga kita jawab yang B. Nilai sin C adalah 2. Ya, seperti itu. Berikutnya soal nomor 2. Di sini kita membahas mengenai integral. Ya, diketahui fungsi fx adalah fungsi genap. Jika nilai integral fx plus 4x dx dari min 4 menuju 4 sama dengan 60 dan integral fx dx dari 2 sampai 3 sama dengan 3, maka nilai integral fx dx dari batas 0 sampai 2 ditambah integral fx dx dari batas 3 sampai 4 sama dengan titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita pun memerlukan beberapa tahap. Nah, berikut tahap-tahapannya. Yang pertama ialah kita mengkreasikan fungsi integral untuk menemukan persamaan fungsi integral. Maksudnya di sini adalah kita telah memiliki fungsi integral fx plus 4x dx yang ini. Nah, kita akan mengkreasikan fungsi ini supaya menghasilkan suatu persamaan fungsi integral yang baru, di mana lebih mendekati pada yang ditanyakan, sehingga kita akan terbantu dengan menemukan persamaan fungsi integral tersebut. Nah, jadi seperti ini caranya. Yang pertama, kita analisis dulu bahwa fungsi integral tadi ialah fungsi genap. Kita ketahui bahwa fx ini adalah fungsi genap dari batas negatif 4 sampai 4. Karena fx adalah fungsi genap, maka kita dapat menuliskannya seperti berikut ini, yaitu integral fx plus 4x dari batas 0 sampai 4. Nah, karena fungsi genap ya, jadi kita ambil batas-batas bilangan genap, sehingga kita ambil dari batas 0 sampai 4. Berhubung
kita ambil 0 sampai 4 batasannya, kemudian di sini sama dengan 60 kita bagi 2 dan menghasilkan 30 di sini ya. Baiklah. Kemudian kita operasikan seperti integral biasa, dan kita pasti sudah mengenal ya konsep dasar integral, dimana jika seperti ini dapat kita pecah menjadi seperti ini, integral fx dx plus integral 4x dx dengan batasannya 0 sampai 4. Di sini kita akan mengoperasikan integral 4x-nya. Untuk integral fx-nya masih tetap. Nah, untuk integral 4x kita hasilkan menjadi x kuadrat dari batas 0 sampai 4. Kemudian langsung saja kita substitusikan nilai batasannya ini, yaitu 4 dikuadratkan dikurangi 0 kuadrat, sehingga menghasilkan 16 di sini. Untuk integral fx-nya masih sama dengan batasan yang sama juga, sehingga kita peroleh integral fx dx plus 16 sama dengan 30. Kemudian 16 ini kita pindah ruaskan dan menghasilkan integral fx dari batas 0 sampai 4 sama dengan 14. Nah, di sini yang saya maksud tadi bahwa kita telah memperoleh persamaan integral yang mana mendekati ke apa yang ditanyakan. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah menganalisis persamaan bentuk integral yang diperoleh dengan persamaan bentuk integral yang telah diketahui dalam soal. Dalam soal kita disuruh mencari ini ya teman-teman, integral fx dx batasannya 0 sampai 2 tambah integral fx dx batasannya 3 sampai 4. Nah, di sini itu ada hubungannya dengan yang kita peroleh integral tadi, yaitu batasan 0 sampai 4, di mana integral 0 fx dx batasan 0 sampai 4 ini jika kita jabarkan itu menjadi seperti berikut. Integral fx dx batasan 0 sampai 2 ditambah integral fx dx batasan 2 sampai 3 ditambah integral fx dx batasan 3 sampai 4. Nah, jadi integral yang tadi itu kita jabarkan menjadi seperti ini. Setelah itu, nah, berhubung tadi kita telah memperoleh bahwa integral fx dx batasan 0 sampai 4 itu sama dengan 14, maka di sini kita ganti dengan angka 14. Kemudian dalam soal juga telah diketahui bahwa integral fx dx itu sama dengan 3 dari batasan 2 sampai 3, maka kita ganti angka 3 di sini. Nah, yang ini masih tetap. Nah, kemudian di sini angka 3 kita pindahkan ruas ke sini. Nah, maka yang tersisa adalah apa yang ditanyakan di dalam soal, itu batasannya dari 0 sampai 2 dan 3 sampai 4 ya di sini. Kemudian 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Maka kita peroleh integral fx dx batasan 0 sampai 2 ditambah integral fx dx batasan 3 sampai 4 adalah 11. Nah, di sini saya mengkategorikan soal ini sebagai soal HOTS dikarenakan kita perlu mengkreasikan. Awalnya kita perlu mengkreasikan fungsi integral ini dan menemukan persamaan fungsi integral baru untuk membantu menjawab pertanyaan dari fungsi integral dalam soal. Tentunya juga perlu kemampuan menganalisis yang tinggi. Nah, baiklah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai soal dengan kategori soal MODS atau Middle Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat menengah. Itu peralihan antara dari rendah ke tinggi. Dimana di sini saya memiliki soalnya, yaitu suatu barisan aritmetika mempunyai 3 suku pertama A, B, 5A. Nah, di sini itu barisannya pakai simbol. Suku pertama itu A, suku kedua B, suku ketiga 5A. Diketahui bahwa A dan B ini merupakan akar-akar persamaan dari x kuadrat minus hx plus 12 sama dengan 0 dan A sama dengan setengah B. Maka nilai suku keempat dan nilai H masing-masing adalah titik-titik.
Nah, di sini awalnya kita harus menentukan dahulu nilai A dan B-nya ya. Di sini kita ketahui bahwa A dan B ini merupakan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini. Nah, maka dari itu yang pertama adalah menentukan akar-akar persamaan A dan B, di mana persamaan kuadrat x kuadrat min hx plus 12 sama dengan 0 ini memiliki beberapa pemfaktoran, kemungkinan pemfaktoran. Nah, saya tuliskan di sini kemungkinannya itu ada 3, yaitu x min 1 dikali x min 12, x min 2 dikali x min 6, kemudian x min 3 dikali x min 4. Dimana di sini ini beberapa pemfaktoran yang memiliki kemungkinan untuk menjadi persamaan x kuadrat min hx plus 12. Nah, kok tahu sih pemfaktorannya seperti ini? Padahal di sini persamaan kuadratnya itu ada variabel h yang belum diketahui. Nah, di sini saya memiliki patokan konstantanya itu 12, sehingga kita harus mencari pemfaktoran yang menghasilkan konstantanya itu plus 12 dengan menghiraukan dahulu untuk variabel hx-nya ini. Sehingga di sini saya memperoleh 3 pemfaktoran. Dari 3 pemfaktoran di atas ini kita harus menentukan akar-akar persamaan A dan B-nya yang sesuai dengan syaratnya yang diketahui dari soal, yaitu A sama dengan setengah B. A sama dengan setengah B, maka kita cari bilangan yang memenuhi syarat ini. Yang pertama, jika pemfaktorannya x min 1, x min 12, maka A nya 1, B nya 12 apakah memenuhi? A sama dengan setengah B? Ya, tidak ya. Kemudian untuk yang kedua, A nya 2, B nya 6 apakah memenuhi? Ya. Jika A nya di sini 2, B nya di sini 6, tentu memenuhi ya. Kemudian oh iya, bentar. Ini harusnya sepertiga teman-teman, bukan setengah. Ya, maaf. Ini harusnya sepertiga ya. Oke. Sepertiga. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yang pemfaktoran ketiga, ketika A nya 3, B nya 4, tentu tidak memenuhi ya, bahwa A itu sama dengan sepertiga B. Nah, setelah kita mengevaluasi dari 3 pemfaktoran di atas, maka yang memenuhi adalah pemfaktorannya x min 2, x min 6 sama dengan 0. Maka x1 nya 2, x2 nya 6, atau bisa kita tuliskan A nya itu 2 dan B nya itu 6. Nah, seperti ini diperoleh akar-akar persamaannya, yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Selanjutnya, menentukan persamaan kuadrat dari akar-akar persamaan yang telah diperoleh. Kita peroleh akar persamaannya itu adalah 2 dan 6. Maka dari itu kita kuadratkan seperti ini, menghasilkan persamaan kuadrat yaitu x kuadrat minus 8x plus 12. Nah, kita sudah memperoleh nilai h-nya, yaitu negatif 8. Oh iya, berhubung di sini hanya itu negatif, maka untuk h-nya sendiri adalah 8 ya. Nah, sudah kita peroleh, maka dari itu kita juga bisa langsung menentukan barisan aritmetikanya, di mana barisan aritmetikanya adalah A, B, 5A. Maka barisannya menjadi seperti ini, 2, 6, 10. A-nya adalah 2, B-nya adalah 6, kemudian suku yang ketiga itu 5A. A-nya kita ketahui 2, maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Dengan mengingat kembali konsep barisan aritmetika, maka dari 3 suku pertama barisan tersebut diperoleh beda barisannya adalah 4, dimana 2 ke 6 itu kita tambahkan 4, 6 ke 10 juga kita tambahkan 4, sehingga beda barisannya adalah 4. Maka kita bisa memperoleh suku keempat dari barisan tersebut, yaitu tinggal menjumlahkannya dengan 4, sehingga barisan ini untuk suku keempatnya itu adalah 14, dimana 10 ditambah 4 maka menghasilkan 14. Nah, sehingga nilai suku keempat dan nilai H masing-masing adalah 14 dan 8 ya.
seperti itu. Ini adalah kategori soal mods ya, karena kita tidak perlu sampai ke tahap menganalisis, mengevaluasi, ya, bahkan mengkreasi. Ada sedikit tahap menganalisis dan mengevaluasi, cuma di sini tidak sampai kita mengkreasikan dan juga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kategori soal LOTS, Low Order Thinking Skill, dimana ini merupakan kemampuan berpikir tingkat rendah. Saya mengambil contohnya adalah contoh soal matriks. Di sini kita mengetahui matriks B itu min 2, 3, 1, min 2, dan matriks A kuadrat plus 2B itu sama dengan 1, 4, negatif 5, negatif 3. Kita harus menentukan determinan matriks A kuadratnya. Baiklah. Ya, ini LOTS ya, dikarenakan ini sangat mudah. Ketika kita sudah mengetahui konsepnya, kita langsung menerapkan ke soal, maka langsung kita peroleh jawabannya. Kita tidak perlu ke tahap sampai menganalisis, mengevaluasi, bahkan mengkreasi. Di sini kita cukup mengetahui konsepan dasar dari matriks, di mana tadi kita ketahui matriks A kuadrat plus 2B itu sudah diketahui, yaitu 1, 4, min 5, min 3. Namun di soal itu hanya diketahui matriks B-nya, maka kita perlu mengetahui matriks 2B supaya kita bisa memperoleh matriks A kuadratnya. Di sini matriks B kita peroleh seperti ini, maka matriks 2B cukup kita kalikan dengan konstanta ya, 2, maka menghasilkan matriks min 4, 6, 2, min 4. Nah, di sini karena di soal kita mengetahui matriks A kuadrat plus 2B sama dengan ini, maka untuk memperoleh matriks A kuadrat ini kita kurangi dengan matriks 2B yang telah kita peroleh tadi. Nah, sampai di sini kita tinggal mengoperasikan pengurangan matriks. Nah, kita peroleh matriks A kuadratnya adalah 5, min 2, min 7, 1. Sehingga untuk determinan matriks kita ketahui rumusannya adalah A dikali D dikurangi B dikali C, maka 5 dikali 1 dikurangi negatif 7 dikali negatif 2 sama dengan 5 dikurangi 14 menghasilkan negatif 9. Sehingga kita peroleh bahwa determinan matriks A kuadratnya adalah negatif 9. Ya, mudah ya untuk kategori soal LOTS. Nah, soal yang terakhir adalah soal kategori LOTS, di mana di sini masih berhubungan dengan matriks, namun ini berkaitan dengan persamaan garis. Ya, dua garis yang sejajar disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut ini. Negatif 2 A B 6 dikali matriks X Y sama dengan 3, 4. Kita harus menentukan nilai A, B. Nah, di sini kita tuliskan dahulu apa yang telah diketahui. Ya. Kemudian langkah yang pertama adalah menentukan persamaan garis dari matriks tersebut. Nah, matriks ini kita operasikan menghasilkan seperti ini. Ya, jadi matriks yang ini dikalikan matriks yang ini. Nah, kita peroleh seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ketika kita tuliskan ke bentuk persamaan garis biasa, kita peroleh yang pertama negatif 2x plus AY sama dengan 3. Kemudian persamaan garis yang kedua adalah BX plus 6Y sama dengan 4. Kita mengetahui bahwa bentuk umum dari persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, seperti ini ya. Masih ingat bahwa M-nya itu gradien, C-nya itu konstanta. Baik. Nah, setelah itu dari persamaan ini itu kita buat supaya menjadi seperti bentuk persamaan ini, Y sama dengan MX plus C. Sehingga kita peroleh dari persamaan yang pertama ini, kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Ya, menjadi Y sama dengan 3 plus 2X per A. Nah, kita jabarkan seperti ini. Y sama dengan 2X per A plus 3 per A, dimana untuk MX-nya atau gradiennya itu 2 per A, konstantanya 3 per A untuk persamaan garis yang pertama.
persamaan garis yang kedua kita peroleh bahwa gradiennya itu min B per 6, konstantanya 4/6. Nah, di dalam soal itu kita mengetahui bahwa persamaan garisnya itu sejajar. Maka menentukan hubungan antara dua persamaan garis yang sejajar itu adalah ketika gradiennya sama, konstantanya berbeda. Sehingga di sini kita peroleh bahwa gradiennya sama, maka 2/A itu sama dengan negatif B per 6. Nah, maka kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 6. Iya tidak? Kemudian untuk yang min B-nya itu sama dengan 2, sehingga diperoleh B-nya sama dengan negatif 2, seperti itu. Ya, kita sudah memperoleh ya nilai A dan B-nya hanya dengan menggunakan konsep persamaan garis yang sejajar. Nah, kita peroleh nilai A sama dengan 6 dan B sama dengan negatif 2, maka nilai AB adalah sama dengan negatif 12. Baiklah, itulah 5 soal UTBK TKA Saintex yang saya buat dengan mengkategorikan masing-masing tipe HOTS, MODS, dan LOTS. Jadi masing-masing tipe soal itu memiliki tingkatan berpikir yang berbeda-beda. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, dan demikian penjelasan dan pembahasan soal yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.